Kage. Kasih serah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih. Hari ini perkenalkan, nama saya Rincan Danang Abdullah Mantopi dengan nomor NIK 7002250 PTPN 1 Regional 7 Kebun Tebenan. Pada hari ini yang mau kita sampaikan terkait dengan penguatan deteksi pencegahan fraud di lingkungan perusahaan. Ini disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Coba Den, Pak, ininya materinya Pak. Nah, ini dari Pak Ide Juang ya. Ini Ide Juang Human Tito, SE, ME, MSI, PhD, CIA, CNA. Ini yang gue bilang. Kalau SE itu banyaknya sertifikasinya. Sarjana ekonomi akuntansi ini. Nah, ini masih ada lagi nih, panjang. CIA. Nah, masih banyak kan? Ini banyak, pokoknya sarjananya, saya hitung. Nah, jadi riwayat pekerjaannya, beliau di perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan, Pusbin JFA, Puslitbang Was, Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah di bidang investigasi, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, BPKP Provinsi Sulawesi DKI Jakarta, sama Direktorat Investigasi 4 Deputi Bidang Investigasi BPKP. Ya, jadi beliau salah satu pekerja ya di Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah ya, BPKP. Oke. Selanjutnya, nah ini pokok bahasan yang akan kita terangkan hari ini pointer ya. Jadi ada beberapa pokok bahasan nanti kita akan sampaikan. Itu satu, pencegahan fraud melalui pengendalian internal, strategi pencegahan fraud yang efektif, peran risk owner dalam identifikasi asesmen risiko fraud, peran pimpinan dalam monitoring pencegahan fraud. Kelima, ini kemampuan deteksi fraud. Yang keenam, ini tantangan implementasi BPS atau rendahnya awareness. Ketujuh, studi kasus rumah modus operandi dan celah pengendalian. Oke, selanjutnya. Nah, ini pencegahan fraud melalui pengendalian internal. Ini biasa dilakukan oleh satu pengawas internal atau SPI. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada tiga model, ya, dan 3 lini dan FRM. Ya. Jadi di sini ini ada 3 komponen utama dalam internal audit. Yang pertama adalah governing body. Ya, ini biasa pemangku kekuasaan. Ya, jadi disinilah pusat pengendalian, namanya integritas, leadership, transparansi. Di sini seharusnya yang memegang peranan itu adalah pucuk pimpinan. Ya, yang kedua manajemen. Nah, disinilah kami sebagai pimpinan di sini ini sebagai provision product service to client managing risk. Kami manajerial atau mengendalikan risiko. Yang kedua adalah berdasarkan dari support, monitoring, challenge, risk. Nah, disinilah fungsi manajemen. Jadi tidak serta-merta bahwa terjadinya fraud itu terjadi hanya di manajemen. Di lingkungan pengendali governing body ini pun bisa terjadi, ya. Jadi skup intinya adalah yang paling tinggi adalah ini. Jadi internal audit ini mengawasi 2 sisi, ke atas dan samping. Ya, selanjutnya. Nah, ini ongoing corporate fraud risk management atau FRM tadi. Nah, ini di sini kebijakan yang dilihat. Kemudian bagaimana manajemen berprosesnya, perform, ya, mengasesmen risiko fraud, terus lagi memilih, mengembangkan preventif, detektif, kontrol activities seperti apa untuk pengendalian dari fraud control ini sendiri. Kemudian kita lakukan investigasi dan aksi korektif. Nah, disinilah fungsinya kita sebagai perusahaan lah ya. Di sini melakukan investigasi dan koreksi apabila ada terjadi fraud. Kemudian yang terakhir pemantauan. Nah, apakah berjalan sudah sesuai dengan hasil?
atau tidak dari hasil tadi investigasi dan sudah belum? Apakah terjadi kemungkinan fraud berulang? Nah, di sini fungsinya FRM itu sendiri ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini menetapkan bicara FRM. Jadi risk management, fraud risk management. Jadi makes organizational commitment to fraud management. Berarti di sini adalah board of director. Nah, ini director nih, membuat kebijakan, komitmen. Ini direksi. Kita kadang-kadang tekan tuh komitmen. Tujuannya bukan untuk kita ini sampai level atas. Komitmen itu. Kemudian support fraud risk governance. Nah, di sini undang-undangnya seperti apa, organisasi kita seperti apa, risk manajemennya seperti apa. Dan di sini posisi yang harus disupport ya. Kemudian comprehensive fraud management program, dibuatlah suatu program. Seperti apa programnya? Itu kita tuh ada namanya ERIM, Enterprise Risk Investigation apa ini, sama aplikasi namanya ERIM itu menginput seluruh mitigasi risiko. Biasanya saya lakukan itu, asisten-asisten lakukan sebagai risk agent ya di sini. Terus fraud risk management rules, responsibility trouble organization. Berarti di sini adalah lingkungannya ya, lingkungan, aturannya. Jadi dalam suatu organisasi itu di sini adalah setiap personil merespon setiap terjadinya fraud. Jadi tugas kita ini. Nah, terus dokumen fraud management system. Nah, ini communication fraud. Nah, dari segala level ini dikomunikasikan using data analisis untuk mendukung risk fraud risk governance. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini melaksanakan FRA secara komprehensif. Nah, di sini bagaimana terlibatan pejabat yang memadai ini? Ada nggak di internal audit kita? Ada biasanya SPI, pelibatan tingkatan unit kerja. Di unit kerja biasanya di mana nih? Diungkap mengawasinya, administrasi segala macam harus diawasi sampai dengan sisi lapangan. Terus analisis faktor internal eksternal yang mempengaruhinya seperti apa? Mempertimbangkan jenis fraud, mempertimbangkan risiko pengabaian manajemen, menilai tingkat kemungkinan dampak sampai disebut dengan fraud triangle atau model fraud. Nah, ini akan kita lihat nanti selanjutnya bagaimana kita melihat itu semua dan bagaimana kita melakukan suatu pelaporannya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini menentukan, mengembangkan, menerapkan kegiatan pengendalian fraud (FCP). Nah, ini pengendalian preventif, detektif. Nah, ya, terintegrasi dengan FRA, mempertimbangkan faktor spesifik proses bisnis tertentu, penerapan tindakan pengendalian dan tingkat unit kerja yang tepat, penggunaan kombinasi, mempertimbangkan pengabaiannya prosedur analitika, data, dan prosedur. Nah, jadi intinya di sini tugas kita adalah melakukan ini nanti di sini preventif dan detektif. Oke, selanjutnya. Nah, dalam pelaporan fraud, investigasi tindakan kriminal biasanya kita mengenal apa? Pernah tahu whistleblowing system? Nah, itu tuh belakang. Nah, itu ada whistleblowing system, jadi pelaporan respon atas fraud. Nah, kita merespon nih, tiba-tiba terjadi fraud, apa kita respon? Terus kita menginvestigasi kebenarannya, benar nggak? Apakah cuma tidak ada fraud, kita hanya curiga saja kan? Harus bisa dibuktikan berdasarkan data, kan enggak? Nah, datanya seperti apa? Terus pelaporan hasil investigasi, tindak lanjut aksi korektif. Nah, terus evaluasi pelaksanaan investigasi seperti apa? Di dalam satu perusahaan ini sangat penting lah. Kita semua mengawasi jalannya perusahaan. Kalau di dalam pemerintah itu siapa yang mengawasi pemerintah itu sebenarnya? Bukan DPR ya, masyarakat sebenarnya. Masyarakat itulah yang sebagai people power atau bagian yang menginvestigasi. Kayak kita di sini siapa? Karyawan. Kita sebagai karyawan juga harus melihat, melihat, mendeteksi itu benar nggak ini kita buat seperti ini, benar nggak? Nanti tahu-tahunya hancur. Ya, kalau memang ada indikasi seperti itu laporkan. Pak, ini kayaknya nggak benar nih.
Pak ini kayaknya ada kejanggalan nih, dari data ini aja sudah kayaknya kemungkinannya sih. Nah itu disitulah fungsi kita ya. Oke, selanjutnya. Nah, mantap proses FRM ini. Nah, ini yang paling utama menurut saya sih di sini. Ya, nah, menurut saya sih kita evaluasi, kita komunikasi perbaikan. Bukan kita menjatuhkan hukuman. Ya, kita evaluasi dong, benar nggak? Kita komunikasikan, friend, bro, mas bro, bro, ya kan? Terus perbaikannya, ya, memastikan dia tidak melakukan itu. Ya, oke, selanjutnya. Nah ini 10 atribut for control plan. Jadi ada atributnya ya. Nah ini nih. Jadi setiap perusahaan, setiap organisasi dalam suatu perusahaan, kita ini kan sumber daya manusia sih. Kita ini pekerja. Pekerja itu aset Pak buat perusahaan. Dan kita adalah orang yang memang bersentuhan langsung dengan fraud. Resiko fraud itu ada di pekerja, bukan di sistem, bukan di pekerja. Nah, resiko fraud. Misalkan anti kecurangan ini, direksi kita sudah buat nih, ditetapkan secara formal peminatnya, nah dibuatlah whistleblower system, dibuat ini untuk menjaga kebijakan, dia menetapkan kebijakan. Ternyata ini komitmen pimpinan dibuat, produksi harus tercapai sekian persen. Kalau tidak tercapai, ada apa? Ini. Nah, budaya anti kecurangan seperti saya sering memberikan budaya sadari resiko, terus lagi budigi pengetahuan supaya untuk mengendalikan ini ya, dan juga untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Yang ketiga, formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen mencitrakan kepatuhan organisasi, melainkan berfungsi sebagai tentang ekspektasi dari pemangku kepentingan benar setiap perusahaan. Nah, jangan berpikir formalitas. Kita buat laporan, formalitas itu laporan. Tapi laporan itu bisa dibaca, dia benar tidak. Jangan buat asal ini mencitrakan, woi patuh pasti periksa, bobrok semua. Itu banyak tuh, dibuat segala macam dibuat, tiba-tiba cek di lapangan, dam, gitu. Ya patuh secara dokumen patuh, tapi di lapangannya hanya untuk ini ekspektasi aja, woi biar bos kita ini lihat bagus nih produksinya di atas 100% nih. Padahal minjam. Lu kok ketawa? Misalkan teknik ya kan, wah bagus perbaikannya Pak ini, tahu barang bekas pakai. Nah, tahu kan itu kan? Iya. Ya mana ada second, kan kalau ada data baru simpan Pak, kita masukkan lagi. Beli di luar toko, beli gitu, nah itu salah. Terus lagi, ada lagi apa? Kita, wah administrasi, wah dibukukan aja ya kan? Barang semua hilang, namanya tahu 58. Nah, itu baca itu prakteknya, mau dari mana lagi? HK. Wah kau ya masukin HK-nya lah, tahu tugasnya apa? Membersihkan pembung asisten, ya kan? Masak di rumah asisten, masuk HK itu nol. Ya lah, terus babat tanaman, bos itu babat itu, masuk mana Pak enggak itu? HK bro, mainkan. Nah, apa lagi? Kita lihat lagi dari sisi administrasi laporan, LHS, nggak bisa LHS dibuat, minta berapa? Kalau saya ngekui paling sih, orang masukkan ke sini. Besok kan dapat, tahu masuk ke 2,5. Nah, pindah Pak kamu. Dimasukkan ke borong. Ini atur baiklah, yang penting tercapai sehari. Yang penting sudah 16 kg per kakak dapat. 16 kalau itu. Tuh, bilang gor hari Minggu, air melejit. Siap. Si kantong tebal tadi datang duit. Cari produksi. Ya kan, apa? Tapi tidak seperti itu, jangan hanya laporan aja bagus, tayangkan produksi sekian, perbaikan investasi sudah, terus lagi eksploitasi solar ya gimana nih, stok cukup Pak, cukup pasti spending, kenaikin dikit, bandul dari sikotnya masuk smart Jepang, ya kan, siang malam tunggu panggilan, datanglah si pasar ibu tadi kan, mana barang gue nih, nah ini harus kasih. Masukkan lagi mobilku, siap lale. Gimana kan malam lale? Iya kan kita sampai nongkrong di lapo. Transaksi.
jangan. Ya, barang-barang juga sama, aplikasi. Udah lah Pak, tebar-tebar baik pupuk nih, yang penting ini ada warna merah, hijau, kuning. Kenapa kalau di lapangan? Yang bawah, nggak usah. Ya kan, panggil si Roni, Ron, ini kan mobil, masukkan, tam, naik. Tapi yang jual Bu Sri, ya kan, toko buku abadi, barang gitu galau, toko semprot, barang gitu galau. Nengok barang ini asati ini, tulisannya non subsidi, barang milik istilah tidak diperjualbelikan, berarti tidak ada, tidak boleh barang ini. Ini tuang sama Sri tadi, bagus, area kita hancur. Ya, jadi jangan seperti ini ya. Dokumen hanya untuk kebagusan. Lengkap, kita paham dokumen, sudah paham dokumen, tapi lapangan yang akan bercerita, bukan dokumen kita. Oke, selanjutnya. Nah ini struktur form. Nah dalam unit kerja ini ada nih namanya divisi, direktorat, bagian bidang, komite, pokja ya, atau bentuk organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan. Nah di sini di mana di sini? Namanya KMR sekarang, apa? Manajemen risiko ya. Kepatuhan manajemen risiko. Di dalamnya itu ada SBI, ada kapaknya sendiri, ada Kasubag sendiri, ada asistennya sendiri. Nah kalau nanti lihat pilarnya juga sama, ST, CRP, CC segala macam itu sertifikatnya audit itu banyak betul. Pengen juga aku kadang-kadang gitu, tapi untuk apa ini? Bisa nggak kerja di auditor? Banyak untuk jadi SK, MN, UBA, MJK, MR. Banyak itu, sakit banyak tuh lah. Ya kalau ekonomi ya gitu, pencabangannya aja ada 4. Auditor, terus lagi akuntan publik, satu lagi ke bawahnya masih ada untuk pemerintahan. Nah, sertifikasi pemerintah itu banyak juga untuk skill auditornya. Belum lagi untuk manufaktur seperti saya kerja di pabrik perusahaan-perusahaan itu banyak. ISO 9000 semua banyak betul bukan? Ya itu kalau mau ini nanti keperincan dana Abdullah SE panjang ya, susah buat tulisan dibuat. Kaki panjang gelar ya. Nah dicantum ke pulau ada itu yang minta dicantum ke. Pas ninggal aku kakek gelar-gelarku jangan lupa dipasang ya. Pasang ini kalau penuh di situ. Pernah belum lihat batu nisan yang banyak gelar? Nah itulah. Oke, selanjutnya. Nah ini penilaian risiko kecurangan. Kita mengidentifikasi bahwa Bapak lihat ya, Bapak analisa, Bapak evaluasi benar nggak risiko kecurangan itu ada atau tidak. Sebelum selanjutnya dilakukan penanganan. Kalau bisa kita hindari. Kalau sudah terjadi, diidentifikasi ada kendala, dianalisa, dievaluasi secara risikonya. Oh ini ada betul suatu fraud, maka tindakan yang akan dilaksanakan. Oke, lanjutnya. Nah ini manajemen SDM ini proses perencanaan pengorganisasian pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan seperti saya bilang, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasian, pemeliharaan, pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan itu. Nah inilah tujuannya. Nah, SDM itu fungsi sangat peranannya sangat besar. Nah, jadi di manajemen sendiri itu adalah menciptakan suatu komunitas yang baik, komunitas yang imun, ya, yang imun apa? Kita mutlak apa gimana ini? Imun ini maksudnya kebal lah ya, kebal terhadap kecurangan. Nah dari fungsi SDM ini pengingatan lagi seperti kita di perkebunan saling mengawasi, deden, cross check deden dengan bagian pemeliharaan berapa PP10-nya, dicek lagi benar nggak dikeluarkan AU58 segitu pada hari itu, jangan-jangan meleset ya kan. Kalau keluarkan 50 liter dan tahunnya ditulis 25 liter, 25 liternya nanggung. Nah inilah fungsinya adanya kerjasama. Tujuannya nanti ke SAP itu siapa? Pak Yudi pas di buku, nah meleset pengarang nih ya kan, tahunnya meleset, datanya belum di buku. Nah itulah butuhnya koordinasi ini. Selanjutnya, nah di sini nih manajemen dia perusahaan itu bekerja sama dengan pihak lain. Contoh, kita pernah penerimaan pupuk dari PT A, apa misalnya Sinar Terang, apa tiba-tiba dia ini nggak kompeten orangnya, banyaklah pupuknya kurang kilonya. Nah, petugas kita, dikasih tahu, dia baik ya, pas ditimbang nggak sampai. Nah perusahaan itu menjaga ini dengan orang-orang yang memang perusahaan pihak ketiga yang mumpuni. Jangan kaget, ya beberapa waktu lalu pemeliharaan nggak terbayar.
mati gitu, kebukung gitu. Nah dia yang bisa ini enggak istilahnya apa, ada kecurangan dalam perusahaan itu kan enggak tahu kita kerjasama tiba-tiba duit lah dijo, gawean lah diselesaikan, duit belum dibayar ke pekerja, mending pak. Nah perusahaan itu menjaga ini. Nah, jadi diuji dulu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, memang benar-benar vendor yang kuat atau tidak, atau memang jujur nggak mau nih pak, aku nggak mau kalau kurang-kurang ini. Ini bapak-bapak bisa lihat mana yang punya integritas di pihak ketiga ini siapa. Kadang-kadang kita belum gawe udah dibayar sama dia, karena komitmen. Ya nggak nunggu dulu kan, nggak nunggu dulu dibayar baru datang, enggak, bayar dulu lah urusan kaget. Nah, kita harus menjaga ini. Kalau ini perusahaan-perusahaan yang sehat sudah ini nggak mau dia. Kalau masih ada timbul kolegasi atau hubungan dengan pihak ketiga ini berarti masih belum. Pasti belum bisa dibilang bagus ya. Oke, selanjutnya. Nah ini perlindungan pelapor, ada perlindungan saksi enggak? Kemarin saksi siapa yang menyaksikan pembunuhan atau apa? Nanti dilindungi pak. Nah, misalnya bapak melapor, dilindungi bapak, ditaruh di mes direksi kan? Paginya ditinggal, malam digebukin. Bapak melaporkan direksi, aman. Kalau saya lapor salah, masukkan ke rumah direksi kan, oh ini jaga ketat siapa pagi, malah hilang sama digebukin. Jadi ada ininya juga, seperti yang kasus apa, kopi Mirna atau apa kan, jaga. Terus lagi apa? Ada yang Baswedan kan, perlindungan seperti tadi saksi yang sampai apa, diintimidasi yang kemarin kasusnya militer itu siapa tuh, Ratu siapa itu? Saksinya sampai ketakutan kan, datang TNI, volunteer TNI, padahal polisi yang jago kan, nah apa pak, keluarin siksa, ya kan? Nah ya, jadi whistleblowing system itu. Jadi ada nomor teleponnya, ada, laporkan, nanti dapat perlindungan pelapor, mengatasi kemana ini, kolusi tadi, dan pengabaian. Jangan sampai yang melapor itu diabaikan. Tapi jangan pula mengada-ngada, surat kaleng masuk kan tidak jelas, ya, deden nggak tahunya pelakunya, well, suratnya masuk, siapa bang? Aduh itu lah, dari unit kamu, siapa? Si deden, nah, keluar ini. Terus lagi menurut peran aktif pegawai, ini whistleblowing, kalau ada laporan ya dimulai dari kita. Ya perlu jaminan perlindungan, etalasi ini saksi dan pelapor. Makanya ada lembaga perlindungan saksi dan pelapor itu ya, walaupun ya kadang-kadang di kantornya itu sepi, saksinya ditaruh dalam ruangan, di depannya paling ada 1-2 orang, gampang dijebol. Tahu-tahu kerada ucok masuk kan, nggak usah sama ucok tembaknya kan kerat, jadi mati semua ya kan. Nah jadi lagi, bahkan baru ditangkap, baru dijebloskan 1 hari, harusnya perlindungan pada korban maupun pelaku itu lebih ini kan, tapi bisa juga dijebol. Tapi tidak, kita melihat itu, tapi intinya di sini adalah whistleblowing itu dimulai dari kita, manajemen pekerja, ya. Jadi dari kita dulu lah. Oke, lanjutnya. Nah ini, secara proaktif, nah kita tuh aktif pak. Nah, mungkin terjadi kecurangan, menunggu kecurangan itu terjadi kemudian berdampak semakin membesar kan. Barang dari kecil jadi besar. Nah, ini maksudnya aktif, ya. Semakin banyak digunakan semakin besar barang itu. Jadi memanfaatkan ide, jangan ditambahin lagi ya. Jadi memanfaatkan teknologi informasi. Ya, jadi seringlah digunakan, maka dia akan membesar. Ya terus lanjut. Nah ini investigasi nih. Nah, investigasi itu prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisa data dan masih mengetahui apakah membuktikan suatu dugaan terjadi kecurangan. Jadi tidak dilaporkan dulu pak. Kalau sudah dilaporkan maka dilakukan tindakan investigasi. Benar enggak? Jangan sampai ini nanti asalnya adalah praduga tak bersalah, bukan dia pelakunya ternyata atas perintah. Terus lagi apa? Melakukan itu karena dasar
melindungi kawan, ada, tahu dia, tapi dia melindungi, ya. Jadi diinvestigasi mandiri. Nah, misalkan kita ada auditor eksternal, internal, ini dilakukan. Ya, terus selanjutnya, nah, tindakan korektif. Ini adalah proses identifikasi dan baliknya. Mana lagi tuh Dan? Proses identifikasi eliminasi akar masalah. Jadi proses identifikasi eliminasi akar masalah. Nah, yang akar itu pasti masalah. Ya. Jadi kurang. Hasilnya jadi yang kedua kita ada tindakan hukum disiplin. Banyak kasus-kasus kita kena tindakan indisipliner, pengungkapan kepada pihak eksternal, aset recovery atau budaya organisasi udah juga. Nah, aset recovery pengembalian aset, terus pengungkapan oleh pihak eksternal biasa kepolisian dan sebagainya. Tindakan hukum disiplin, surat peringatan atau apa ini ya, tindakan korektifnya. Ya, terus tujuan manfaat dan tindakan korektif ini kepastian hukum organisasi ketika mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak. Jadi tidak sembarangan Pak menindak orang itu, kita harus identifikasi dulu, baru dilakukan tindakan. Oke, selanjutnya. Nah, selesai. Ya. Nah, jadi untuk hari ini terkait dengan materi sedari series 5, itu kita selesaikan hari ini. Mungkin kesimpulannya di sini bahwa kategori fraud ya itu dilakukan dari human, manusianya Pak. Kita mau melakukan fraud atau tidak. Nah, kalau kita mau melakukan fraud terus ya fraud terus, itu akan terbukti. Nanti kalau kita dibuktikan jangan sampai kita dalam terlibat, kena pasti. Tapi kalau kita melakukan itu istilahnya tidak berbudaya berpikir, kita tidak mau melakukan fraud, ya mudah-mudahan lah ya kita tidak akan melakukan itu. Banyak kok aturan-aturan bisa dikesampingkan. Nah, dari hal itu aja. Jadi kalau kita bilang kitab hitam itu jangan bisa dilakukan, mau kayak mana pun modelnya bisa. Nah, jangan sampai tadi juga laporannya bagus ternyata di lapangannya nggak sesuai, fraud nggak itu? Fraud dilaporkan berapa? 100% BA. Tahu-tahu di lapangan ini rumput, setinggi badan ya kan? Ini disemprot, tapi tidak di STI. Semprot Pak, mana buktinya? Ini BA ini. Kapoknya baik kan, taruhnya baik. Coba periksa berapa hektar ya? Kalau belum mati belum panjang Pak. Nah, berarti bahannya yang kurang ya kan? Nah, pakai bahan apa katanya kan? Nah, bahan beli pulau kan? Nah, kacau itu. Apa bahan gudang? Nah, ini kok 58, nah cocok pulau deh. Nah, kau kan Den. Ya. Nah, itu harus dilihat konsentrasinya berapa, ininya berapa, pencampurannya berapa dilihat. Masa sih kayu jenis ini aja coba kita tes besok dibawanya kan bahan kimia tadi dipakai, nah mati ini seminggu ini. Ngomong udah mati, udah berarti kamu udah semprot ya. Nah, salah pulau kan. Terus yang di kantor juga kalau ada seperti misalkan pemberian istilahnya apa, asuransi atau apa yang sifatnya emang itu premi atau apa, jangan potong-potong, sesuaikan aja dengan regulasinya. Kadang itu ya Pak, transfer dulu ke rekening aku, transfer masuk kalau nggak tahu 3M kabur ya. Itu banyak bisa dilakukan. Ada lagi yang hal-hal sepele lah ya, kita bekerja sama dengan seseorang untuk misalkan produksi, tentang bagian umum nih amanah, bagian sini aman lah ya, masa jago ini ya barang nggak keluar, salah. Ya kalau bisa kita melihat dulu kita dulu, ya. Jadi sedikit-sedikit kita bercermin dari diri kita dulu. Tidak semua yang kita lakukan itu benar dan tidak semua yang dia lakukan itu salah di mata kita. Selidiki dulu, identifikasikan dulu, lihat dulu. Ya jangan sampai ya kalau memang terbukti benar, ya terserah. Mau diapakan, dilaporkan, silahkan. Mau disidang silahkan. Ya jangan sampai nanti malah berbalik ke kita melaporkan, malah kita dilaporkan balik. Ya.
Ternyata, woi, licin kawan ini katanya kan. Nah, susah, kita dilapor kembali dia. Lebih baik sesuai SOP, aturannya sudah jelas, jalankan aja fungsi kita seperti itu. Kalaupun ada tindakan-tindakan yang kira-kira itu, segera beritahu ke orangnya, jangan bro, berat ini, jangan. Terus dia terlaporkan ke pimpinan, bagaimana pimpinan menyikapinya. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih dan selamat sore Pak. Terima kasih. Ya, salam.